Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Teori bencana siklus bukanlah sekadar dongeng atau cerita sains fiksi. Jejak-jejaknya diyakini masih bisa ditemukan di bumi saat ini. Namun pertanyaan yang terus menghantui, jika memang benar bencana-bencana besar terjadi secara periodik, mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah semata-mata karena faktor alam? Atau ada kekuatan misterius yang sengaja mengaturnya? Seorang penulis bernama Thomas berpendapat bahwa penyebab utamanya adalah faktor alam, terutama fenomena pembalikan kutub magnetik bumi yang bisa terjadi secara tiba-tiba. Pembalikan kutub magnetik, fakta ilmiah dan mitos kiamat. Secara ilmiah, para ahli memang mengakui bahwa kutub magnetik bumi dapat berbalik pada skala waktu geologi. Siklusnya sangat panjang, bisa mencapai ratusan ribu tahun sekali. Peristiwa terakhir yang tercatat adalah pembalikan Bonus Matuyama sekitar 780 ribu tahun lalu. Artinya, sangat kecil kemungkinan pembalikan kutub akan terjadi setiap 6.500 hingga 7.000 tahun, seperti yang diprediksi Thomas. Lalu, apakah pembalikan kutub benar-benar akan membawa bencana global seperti yang dikhawatirkan? NASA sudah beberapa kali menegaskan bahwa pembalikan kutub magnetik tidak akan memusnahkan peradaban manusia. Beberapa poin penting dari NASA. 1. Medan magnet memang melemah selama pembalikan, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Atmosfer dan magnetosfer tetap melindungi kehidupan di bumi. 2. Pembalikan adalah fenomena umum dalam 83 juta tahun terakhir. Sudah terjadi setidaknya 183 kali pembalikan. 3. Manusia purba dan makhluk hidup lainnya selamat dari berbagai peristiwa pembalikan tanpa bukti adanya bencana global. 4. Prosesnya sangat lambat. Perubahan tidak pernah terjadi secara mendadak, tapi berlangsung ribuan hingga puluhan ribu tahun. Kesimpulannya, pembalikan kutub sepertinya bukan biang keladi utama dari siklus bencana besar seperti yang dikhawatirkan Thomas. Bahkan, Thomas sendiri mengakui bahwa pembalikan kutub hanyalah tanda awal, bukan penyebab utama. Bagi dia, pembalikan kutub hanyalah pion pembuka dalam siklus kehancuran global. Zona nol medan magnet, lubang hitam yang menjadi biang kehancuran. Lalu, apa sebenarnya pemicu utama dari siklus bencana ini? Thomas memperkenalkan konsep zona nol medan magnet, sebuah wilayah di tata surya yang secara periodik dimasuki oleh bumi. Ketika memasuki zona ini, stabilitas medan magnet bumi terganggu hebat, konveksi besi cair di inti bumi menjadi kacau, dan pembalikan kutub bisa terjadi secara mendadak hanya dalam hitungan menit. Dampaknya, lempeng bumi bisa tergelincir hingga ribuan kilometer, memicu aktivitas gempa super dahsyat, tsunami raksasa, dan banjir global yang terjadi nyaris seketika. Thomas menegaskan, perubahan ini berlangsung seperti saklar listrik, langsung klik, bencana pun terjadi. Deskripsi menegangkan ini mengingatkan kita pada banyak mitos bencana besar di berbagai kebudayaan dunia. Dalam literatur Tiongkok kuno, seperti Huainanchi dari dinasti Han Barat, ada cerita dunia yang tiba-tiba terbelah, langit dan bumi terpisah, sungai-sungai mengalir ke satu arah, lalu muncul kisah Nuwa menambal langit dan Takyu yang menaklukkan banjir. Fenomena serupa juga banyak ditemukan di kebudayaan lain. Catatan bencana besar dalam sejarah dunia. Epos Gilgamesh, Sumeria. Banjir besar menenggelamkan dunia. Hanya Utnapishtim dan keluarganya yang selamat di bahtera. Mitologi Yunani, Zeus memerintahkan Poseidon memicu tsunami besar, menghancurkan seluruh negeri. Hanya Deukalion dan Pira yang selamat. Mitologi Maya, Popol Vuh. Zaman manusia musnah oleh gempa dan banjir, langit runtuh, bumi terbelah. Mitologi Nordik, dunia dihantam banjir dan es. Pohon dunia bergetar hebat, matahari dan bulan tertelan kegelapan. Mitologi Inka, Dewa Viracocha menenggelamkan manusia dengan membengkokkan bumi. Air laut naik, banjir menyapu dataran tinggi Andes. Kitab Kejadian, Alkitab. Banjir besar memusnahkan semua makhluk hidup,
langit dan bumi diciptakan ulang. Mengapa semua peradaban memiliki kisah bencana serupa? Satu hal yang sangat menarik, hampir semua peradaban kuno yang tidak saling mengenal justru mencatat kisah bencana besar yang mirip. Mengapa demikian? Apakah ini hanya dongeng yang diwariskan turun-temurun, ataukah ada kenyataan di balik cerita-cerita ini? Jika mitos-mitos ini punya dasar kebenaran, bisa jadi bencana global tersebut memang bukan sekadar fenomena alam, melainkan bentuk hukuman dari kekuatan yang lebih tinggi yang dalam banyak budaya disebut dewa. Dalam hampir seluruh mitologi kuno, bencana selalu terjadi karena dewa marah kepada manusia. Lalu, siapakah dewa ini? Terdapat dua teori besar. Satu, dewa sebagai makhluk multidimensi benar-benar eksis di tingkat lebih tinggi dari manusia. Dua, dewa adalah peradaban alien tingkat tinggi yang dianggap dewa oleh manusia karena kemajuan teknologinya. Mari kita fokus ke teori kedua yang makin populer, teori alien. Teori penjara bumi dan alien Grey. Konon, bumi adalah penjara jiwa di mana roh-roh pemberontak dipaksa berinkarnasi. Jika manusia mulai terlalu maju dan nyaris meloloskan diri, maka bencana besar akan dipicu untuk mereset peradaban. Arsip Lacerta. Makhluk cerdas bernama Lacerta pernah memperingatkan bahwa dewa akan kembali secara berkala untuk mereset peradaban manusia, dan mereka bukan makhluk supranatural, melainkan entitas yang sangat canggih dan mirip manusia. Teori planet X, Nibiru. Dikatakan, penghuni Nibiru datang secara periodik ke bumi, dan setiap kali planet ini mendekat, terjadi bencana besar dan peradaban hancur total. Penulis cecaria Sitchin memperkirakan Nibiru terakhir mendekat pada 556 sebelum Masehi dan akan datang lagi sekitar tahun 2900 Masehi. Ramalan-ramalan kuno, akankah siklus ini terulang? Suku Hopi di Amerika Utara juga punya ramalan. Manusia telah 4 kali mengalami kehancuran peradaban. Kali ini, kita hidup di peradaban keempat, yang konon akan hancur oleh materialisme sebelum muncul peradaban kelima. Pertanda kehancuran sudah muncul satu persatu. Pertanda terakhir, langit akan runtuh dan muncul bintang biru. Cerita lain muncul dari pengalaman Jenderal Richard Byrd di Kutub Selatan, yang dikabarkan pernah bertemu tetua dunia dalam. Mereka memperingatkan bahwa jika terjadi perang nuklir global, mereka akan membantu manusia yang selamat untuk membangun peradaban baru menjadi Adam dan Hawa generasi berikutnya. Nama-nama besar peramal dunia pun tak ketinggalan. Nostradamus memprediksi kiamat peradaban manusia di tahun 3797, sementara Babak Vanga meramalkan perang dunia pada 3805 dan kemunculan nabi baru pada 3871 yang akan membawa umat manusia ke era spiritual baru. Dalam kitab ramalan Tiongkok, Tui Pei Tu, disebutkan fase-fase kehancuran dan kelahiran peradaban baru yang akan terus berulang, menegaskan bahwa siklus yin yang, kejatuhan dan kebangkitan adalah hukum abadi semesta. Akhirnya, pertanyaan besar masih menggantung di udara. Apakah bumi benar-benar hidup dalam siklus kehancuran besar? Apakah ada kekuatan maha dahsyat, baik itu alam, dewa, atau peradaban alien yang mengatur jalannya sejarah manusia? Bagi sebagian orang, semua ini mungkin banyak teori, dongeng, atau peringatan moral. Namun bagi yang percaya, inilah alarm bahwa betapa rapuhnya peradaban manusia di hadapan alam semesta yang penuh misteri. Siapkah kita jika siklus itu benar-benar terulang kembali? Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.